Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Salam kenal Bapak Ibu, saya Iksan Kamil dari Kota Bandung sebagai host malam ini di acara yang paling spektakuler di dunia Zoom ya. Karena malam ini kita akan sama-sama belajar kembali upgrade ilmu dari sosok mentor-mentor yang luar biasa yang sudah terbukti bukan cuma sukses tapi banyak mensukseskan para mitra-mitranya ya. Maka sebelum memulai acara training Zoom malam ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan berdoa bersama-sama ya. Untuk yang muslim mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya, siap, semangat Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ya. Coba saya cek dulu untuk pemateri kita yang pertama. Coach Ruhan sudah standby, Coach? Siap. Nah teman-teman ya, kita lanjut ke pemateri yang pertama. Ini adalah guru dari semua guru di Brilliant Business. Kalau Bapak Ibu melihat pembicara-pembicara di Grand Success Seminar nih, beliau yang menjadi trainernya, beliau yang menjadi gurunya ya. Bahkan kerennya nih, beliau bukan cuma sukses, tapi telah banyak mencetak mitra-mitranya sukses, lunas utang, berpenghasilan, bahkan memiliki kendaraan dan rumah secara cash. Jadi yuk kita simak, kita fokus belajar, kita panggil dengan paling antusias luar biasa. Aplaus dulu yang paling luar biasa untuk Coach Ruhan Yudhistira. Silakan Coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, saya ingatkan kembali, ayo kita bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini kita diberikan sehat, bisa ikut Zoom. Yang kedua, hari ini kita bisa menghadirkan orang yang selama ini kita minta untuk mengisi Zoom. Siapa lagi kalau bukan founder Pegel Melarat Segera Merapat, Bapak Enggar Suryantara. Sudah lama kita nantikan waktunya dan hari ini beliau bisa hadir menemani kita semua. Ya, baik teman-teman, saya sedikit informasikan saja bahwa buat teman-teman yang sudah berada di bisnis Brilliant Biz ini, percaya sama saya, jangan tolah-toleh, jangan coba-coba, jangan mampir, karena itu akan mengganggu fokus Anda, itu akan membuang waktu Anda menjadi cuma-cuma waktu terbuang. Saya pernah mengingatkan kepada teman-teman saya yang waktu itu, yang begitu ada muncul MLM baru yang di sono, ada lagi yang baru yang di sono, ada lagi yang baru di sono, yang katanya lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. It's okay, lebih mudah, tapi belum tentu lebih laku, tapi belum tentu lebih kuat. Dan saya hanya menunggu waktu, dan akhirnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mereka yang pernah saya ingatkan come back again, kembali lagi ke jalan yang benar. Walaupun dengan malu-malu, akhirnya mereka mengatakan memang sulit sekali, nggak mudah mencari network marketing seperti network marketing yang dikomandani oleh Bapak Haji Febrian Agung. Dan hari ini walaupun malu-malu, mereka kembali lagi. Saya bilang, nggak usah malu, gas saja ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan bahwa Mas Enggar ini adalah salah satu mitra bisnis di BES, mitra bisnis di Brilliant, yang menjadi inspirasi banyak orang, banyak member, baik member offline maupun yang online. Kenapa? Karena ketika orang lain gonta-ganti mobil, Mas Enggar tidak ganti-ganti mobil, tapi tambah mobil, tambah mobil, tambah mobil, dan semuanya nggak ada mobil yang murah. Ini keren luar biasa ya. Artinya
kita bisa melihat bahwa income penghasilan Pak Enggar dari bisnis ini sungguh keren luar biasa. Dan tidak hanya itu, kalau teman-teman tahu, rumah yang dibangunnya, rumah orang tuanya yang dibangunnya, itu sepertinya satu kebun dihabisin semua. Itu pintunya berapa puluh juta satu papan. Keren luar biasa. Nanti biar beliau cerita ya, biar beliau cerita semuanya. Oke, baik teman-teman. Saya akan menghadirkan orang yang saya bilang sangat luar biasa tadi. Orang yang tidak pernah marah, sabarnya luar biasa. Saya colek dulu Pak Enggar. Mas Enggar sudah ready kah? Siap, ready, Pak. Ready. Oh, keren gantengnya Pol. Siap. Oke, teman-teman, tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Oke, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Enggar Suryantara. Oke, terima kasih Coach Rukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya terima kasih ya malam ini dikasih kesempatan sama guru kita semua, Coach Rukan ya, untuk mengisi apa ini, sharing ya, bukan training, tapi saya lebih pasnya sharing karena saya bukan trainer, saya lebih suka sharing aja, sharing pengalaman. Mudah-mudahan malam ini apa yang saya sharingkan bermanfaat untuk meningkatkan semangat, meningkatkan kreativitas, meningkatkan motivasi, dan yang paling penting meningkatkan profit, meningkatkan bonus, meningkatkan pencapaian. Biar teman-teman Bapak Ibu semua bisa menikmati bagaimana konsepnya mewujudkan impian itu secara cash gitu. Nama saya Enggar Suryantara, buat yang belum kenal ya. Saya memulai usaha ini 2 Mei 2018. Saya bergabung di usaha ini dalam kondisi miskin menurut saya ya. Karena menurut saya waktu itu saya tidak punya pekerjaan, saya nganggur. Jadi tidak punya penghasilan tetap ya. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya rumah. Saya hanya punya motor satu Vario gitu. Dan penghasilan ya kadang ada, kadang enggak, serabutan Bapak Ibu, teman-teman. Saya bersyukur sekali ketemu usaha ini ya. Waktu itu dikenalkan sama Mbak Wiwin sama Pak Harjo. Nah, dikatakan bahwa usaha ini bisa cepat lunas hutang gitu. Bapak Ibu banyak kan yang ditawari seperti itu di awal-awal kan. Pasti kalian itu apa ya, sedekah informasi kita, tagline kita go berkah no riba kan, mengajak orang-orang merdeka dari riba, merdeka dari hutang. Nah, saya waktu itu ditawari itu juga sama Pak Arjo sama Mbak Iwin, tapi saya tidak tertarik. Walaupun saya kondisi miskin ya, tidak punya apa-apa, saya tidak punya hutang gitu. Jadi tawaran itu menurut saya biasa aja gitu. Buat apa lunas hutang, saya tidak punya hutang gitu kan. Nah, tapi yang menarik bagi saya waktu itu ketika Pak Arjo ini sama Mbak Iwin ini menawari kalau bergabung di usaha ini, hitungan bulan atau sebelum lebaran, waktu itu lebaran Juni atau Juli gitu ya, itu bisa punya mobil seharga 150 jutaan. Nah, itu justru yang membuat saya sangat tertarik sekali. Karena saya bayangin, saya kerja dulu 12 tahun, 2004 sampai 2015, Bapak Ibu, itu enggak punya mobil, dan enggak berani untuk kredit mobil, jangankan beli, kredit aja saya enggak berani gitu ya. Nah, ini ada peluang usaha yang menawarkan hitungan bulan sebelum lebaran, anggap aja 3-4 bulan gitu ya, itu kita bisa punya mobil di usaha ini, dan cash ya, tanpa kredit gitu. Kalau dulu bahasa kerennya cash tanpa DP, tanpa cicilan gitu kan. Wah, ini keren banget, gimana caranya gitu kan. Akhirnya saya pelajari, sehingga cerita saya tertarik, saya bergabung Priority Bapak Ibu. Nah, tapi saya tidak punya uang. Nah, karena saya tidak punya uang dan saya tidak pernah berhutang, saya tidak mau berhutang, saya menjual barang-barang di rumah yang bisa dijual lah, kira-kira gitu. Dulu hobi burung, saya jual burung-burung ya. Ada sepeda, saya jual sepeda. Bahkan TV di rumah saya jual. Masih kurang, akhirnya terpaksa pinjam teman dekat saudara. Akhirnya 2 Mei itu saya bergabung menjadi mitra Best Corporation Syariah dengan paket Priority. Nah, luar biasanya waktu itu saya target. Nah, siapa di antara Bapak Ibu di
Zoom ini setelah bergabung di usaha ini 6 bulan belum mampu beli mobil atau 6 bulan belum mencapai Star Ambassador coba. Wah, banyak ya ternyata ya. Mohon maaf nih kalau saya di tim saya bahasanya gini, kalau saya tanya nih Mitra, 6 bulan atau setahun gitu ya belum dapat mobil, ngapain aja gitu loh. Pertanyaannya, ngapain aja itu pertanyaan yang kira-kira kadang-kadang tidak enak didengar gitu ya. Tidak enak didengar kayak menyepelekan, tapi itu bagi saya sendiri yang saya jalani itu realita. Kalau orang di bisnis ini 6 bulan sampai 12 bulan sampai belum mampu beli mobil kan harganya cuma 150 juta. Artinya orang tersebut belum benar-benar ingin mewujudkan impiannya dan belum benar-benar menjalankan usaha ini dengan remblong tadi yang seperti Coach Tukan sampaikan tadi ya. Artinya masih banyak mikir, masih banyak alasan, masih banyak menunda untuk belajar atau mungkin tidak mau belajar bahkan gitu kan. Karena gini, dulu waktu saya bergabung tanggal 2 Mei, bergabung paket priority itu, saya terima produknya itu bulan Agustus tanggal 5. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Bulan keempat saya baru terima produk priority. Tapi yang luar biasa, mobil pertama saya itu bisa saya dapatkan tanggal 10 Juni. Jadi 2 Mei bergabung, 10 Juni dapat mobil, 4 atau 5 Agustus terima produknya. Jadi mobil saya dapatkan lebih cepat daripada produk priority yang saya pesan gitu. Itu jadi lucu dulu di awal-awal ya. Ini produknya belum sampai kok mobilnya udah sampai duluan. Saking apa ya, saking semangatnya saya pengen punya mobil waktu itu. Jadi kok bisa begitu bagaimana? Nah, saya nomor satu itu kalau di bisnis ini marketing plan itu penting. Saya sendiri mengajarkan ke mitra-mitra saya nomor satu harus paham marketing plan. Ya, kita bergabung di usaha ini tuh keuntungannya apa saja? Oh, ada keuntungan harian, mingguan, bulanan, kita bisa mendapatkan motor, mobil, rumah, dan champion. Nah, untuk mendapatkan itu caranya bagaimana? Kualifikasinya apa? Strateginya apa? Nah, itu harus tahu, setiap mitra harus tahu. Dan harus bisa menggambarkan di kertas kosong atau bisa juga kalau saya di Basecamp pakai ini. Di program Brilliant itu kita harus bisa menjelaskan gimana konsepnya modal tidak sampai 2 juta, bisa punya motor, mobil, rumah, cash tanpa DP, tanpa cicilan, tanpa diundi, dan pasti dapat kalau menjalankan. Itu kalimat sakti yang sering saya katakan ke calon mitra. Nah ini caranya begini, nah ini harus bisa menjelaskan. Oh, kadang mitra baru itu juga, calon mitra itu tanya, saya kalau bergabung di usahanya Pak Enggar, berapa lama saya dapat mobil? Ya terserah kamu, kalau saya jawab gitu. Saya tidak langsung menjelaskan, oh caranya begini kira-kira, enggak. Jadi saya membuat seolah-olah apa yang ditanyakan oleh calon mitra itu, dia berpikir sendiri gitu. Nah, di awal-awal begitu, sampai sekarang pun saya konsepnya begitu. Selalu membuat calon mitra itu berpikir. Ketika ditanya, kapan saya dapat motor mobil ketika bergabung di usahanya Pak Enggar? Ya terserah kamu, kamu bisa mendapatkan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan bisa juga tidak dapat gitu. Jadi saya tidak pernah mengiming-imingi seolah-olah pasti dapat gitu, enggak. Tapi dengan saya katakan itu setiap orang bisa membayangkan, oh ternyata bisa lebih cepat ya. Nah gitu ya. Nah waktu itu unik, saya 2 Mei bergabung, 10 Juni dapat mobil. Zaman dulu ya, 2018 itu kan tidak bisa ditransfer ya. Kalau sekarang kan enak, Bapak Ibu teman-teman dapat motor, dapat mobil, transfer, beli di kota masing-masing gitu kan. Saya itu dulu harus ke Bandung Bapak Ibu. Dari Surabaya saya ke Bandung karena tidak bisa transfer. Waktu itu ya, waktu itu tidak ditransfer, harus ngambil unit gitu kan. Karena untuk branding. Nah, sampai di Bandung ini saya keringetan Bapak Ibu. Ini ceritanya saya di awal-awal gitu, saya keringetan. Kenapa? Saya bingung tuh, nanti gimana saya membawa mobilnya, karena waktu itu saya tidak bisa nyetir. Jadi mobil pertama yang saya dapatkan di bisnis ini adalah mobil pertama dalam hidup saya dan keluarga saya. Dulu saya tidak punya mobil, bapak saya juga tidak punya, mbah saya, kakek saya juga tidak ada yang punya mobil, saudara saya tidak ada. Jadi saya orang pertama di keluarga saya yang bisa punya mobil cash, tanpa DP, tanpa cicilan, seharga 150 jutaan gitu kan. Nah sampai di Bandung saya bingung Bapak Ibu. Akhirnya saya nego ke kantor untuk minta keringanan, gimana saya bisa ngambil uangnya, nanti biar saya beli di Surabaya. Akhirnya diizinkan. Jadi bisnis ini enak banget, ya sangat fleksibel sekali. Nah pesan saya buat Bapak Ibu, teman-teman semua,
yang belum meraih Star Ambassador ya, Bapak Ibu belajar nyetir dulu. Karena pengalaman saya, mau tidak mau, cepat atau lambat, Bapak Ibu pasti akan punya mobil, dan Bapak Ibu harus membawa mobil itu untuk personal branding, untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa bisnis ini nyata. Jangan sampai Bapak Ibu dapat mobil kayak saya dulu, nggak bisa nyetir, ya. baru baru nyetir di hari itu kan repot nanti ya. Nah, bisnis ini bukan hanya merubah saya bisa punya mobil Bapak Ibu, tapi merubah kehidupan saya itu luar biasa. Mungkin saya kalau nggak ketemu usaha ini, saya masih miskin. Miskin, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya masa depan ya. Saya bersyukur sekali usaha ini merubah semuanya. Hari ini saya sudah tidak miskin lagi, bukan berarti saya kaya raya, tapi saya sering bilang saya tidak miskin lagi. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, penghasilan lumayan gitu kan. Masa depan cerah lah bersama Best Corporation Syariah ini. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin baru memulai bisnis ini, atau mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 7 tahun, mungkin kita kan udah 7 tahun jalan ya, belum mendapatkan apa-apa di usaha ini, dan malam ini mengikuti Zoom saya, Bapak Ibu lihatlah saya minimal saat ini ya. Dulu yang saya bukan siapa-siapa ya, dulu saya yang tidak punya apa-apa, sekarang saya bisa menikmati semua profit dari usaha ini karena saya punya impian kuat untuk mewujudkan impian itu. Dan saya melihat jalan mewujudkan impian itu, kemudahan ada di usaha ini. Bayangkan Bapak Ibu, modal tidak sampai 2 juta di program Brilian, atau kalau di tim saya itu biasanya modal tidak sampai 5 juta ya, gabungan Brilian sama Ambassador itu ya. Itu setiap orang bisa profit dalam waktu 16 bulan tuh paling lama, kalau teori mudahnya itu kan 16 bulan. Kita bekerja sama dengan 16 orang aja, 16 bulan, minimal kita bawa pulang 3 miliar. Minimal itu dari rewardnya saja, di luar harian, mingguan, bulanan. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang belum paham gimana itu harian, bulanan, itu bisa tanya ke mentornya masing-masing ya. Nah, kita ngomongin minimal 3 miliar sampai 6 miliar itu, kalau dulu saya belajar dari Coach Rukan, bahwa itu semua sebenarnya baru kulitnya doang. Nah, kata-kata itu masih nancep di pikiran saya 6 tahun yang lalu ya, lebih kurang 6 tahun yang lalu. Coach Rukan ini bikin video di sofa, bisnis ini luar biasa, bisa menghasilkan keuntungan sekian miliar, dan itu baru kulitnya doang. Terus saya mikir Bapak Ibu, kulitnya doang di mana? Kulitnya udah miliaran, dagingnya kayak apa gitu kan. Akhirnya dari situlah saya mulai belajar bagaimana paham, ngerti marketing plan. Kalau kita paham, ngerti marketing plan, maka kita menghadapi calon mitra, sesok pinter apapun, kita akan bisa jawabnya dengan santai gitu. Karena calon mitra itu karakternya macam-macam. Ada yang sok pinter, ada yang sok pengalaman pernah MLM, ada yang menyepelekan, ada yang negatif, ada yang menakut-nakuti, macam-macam kan. Nah, kalau saya pribadi jawabnya based on marketing plan ya. Apapun ketakutan calon mitra, apapun keraguan-raguan calon mitra, apapun yang calon mitra sok pinter, apapun yang calon mitra sampaikan ke saya, jawaban saya pasti dari marketing plan itu. Karena marketing plannya sangat menarik Bapak Ibu. Contoh ya, contoh nih. Kalau saya di Basecamp pakai ini. Nah, ini contoh aja. Nanti kalau cocok silahkan diambil, kalau enggak ya ini untuk pengalaman ya. Nah, jadi saya pakai rumus 1116. 1116 itu kalau kita pakai program Brilian, setiap bulan kita hanya mendaftarkan 1 orang. Setiap bulan 1 orang selama 16 bulan, dan diduplikasi sama mitra-mitra kita, maka bulan ke-8 udah menikmati 20 juta. Bulan ke-10 udah menikmati 150 juta, bulan ke-12 udah 500 juta, bulan ke-13 udah 1 miliar, bulan ke-15 udah 1,5 miliar. Itu totalnya 3,17 miliar, itu hanya dalam waktu 16 bulan. Nah, ini harus dipahami. Kalau calon mitra ketemu saya, biasanya saya cerita itu. Nah, biasanya saya tanya, Bapak, Ibu, selama ini kerja gajinya berapa? Oh, saya UMR. UMR berapa? Ya, 5 juta misalkan. 5 juta itu kalau ditabung 10 tahun, Anda beli Pajero aja belum mampu gitu. Karena harga Pajero 670 juta. Tabungan Anda 5 juta kali 10 tahun, enggak sampai segitu. Nah, mau enggak tak ajarin 16 bulan ke depan, enggak usah nabung, ya kamu tetap kerja, kerjakan bisnis ini di waktu luang, 16 bulan ke depan minimal Pajero baru parkir di rumah kamu. Nah, itu salah satu konsep saya bagaimana prospek. Kadang-kadang prospek tidak harus, oh ini PT BAS, ini legalitas, ini produk, itu kelamaan Bapak Ibu. Tapi bagaimana membuat orang itu membutuhkan kita.
Jadi bagaimana calon mitra itu, oh iya ya, masa iya sih? Gimana caranya lah? Dia akan tanda tanya besar di pikirannya. Nah, kalau dia udah tertarik, pasti akan bergabung gitu ya. Rata-rata begitu. Dan pengalaman itu mengantarkan saya 2 tahun berturut-turut. 2023 bonus sponsor saya itu 430-an juta tuh setahun. Bapak Ibu hitung ya. Kalau bonus sponsor 430 juta lah dibagi 12 bulan. Jadi saya bisa closing berapa tuh tiap bulan. Nah, 2024 kemarin 520-an juta sebulan bonus sponsor ya. Bapak Ibu bagi 400 ribu. Karena waktu itu tahun kemarin belum ada brilian. Nah, kalau sekarang 2024 ini agak menurun, tapi tetap ratusan juta. Jadi bonus sponsor saya tahun ini 260-an juta kalau sampai bulan ini ya, kalau tidak salah. Saya belum hitung lagi itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman di bisnis ini diajarkan ajak dua bantu dua duplikasi. Betul enggak? Ajak dua bantu dua duplikasi, kerja nyantai, kerja malas gitu ya. Bulan ke-8 dapat motor, bulan ke-10 dapat mobil, bulan ke-12 dapat, saya sampai apa kan? Nah, karena saya membayangkan marketing plan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua, makanya tadi saya tanya, 6 bulan, 12 bulan Bapak Ibu belum bisa punya mobil dari usaha ini, ya Bapak Ibu harus belajar lagi market plan, dan Bapak Ibu harus lebih jelas lagi memvisualisasikan apa impiannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus mengasah kreativitas bagaimana sedekah informasi lebih banyak. Sedekah informasi itu promosi, kalau di tim saya sebutnya sedekah informasi dengan berbagai macam cara, online maupun offline. Kalau offline pakai brosur seperti ini brosur brilian. Kalau online saya hanya pakai TikTok, ya pakai TikTok. Kemudian promosi sedekah informasi diperbanyak, presentasi diperbanyak, follow up diperbanyak. Karena untuk mengajak 2 orang duplikasi itu gampang banget Bapak Ibu menurut saya, ya. Makanya saya tidak mau, saya hanya closing 2. Karena yang di luaran sana, pikir saya di luaran sana itu banyak orang mencari peluang seperti yang kita punya. Tapi di luar sana masih banyak orang belum tahu gitu. Di luar sana banyak orang mencari peluang bisnis yang modalnya murah, caranya mudah, hasilnya mewah, tanpa risiko rugi. Nah, di luar sana banyak orang yang belum tahu. Maka kita harus perbanyak tuh sedekah informasi agar orang di luar sana banyak yang tahu. Nah, nanti kalau di luar sana banyak orang tahu, akhirnya bertanya sama kita gitu kan. Banyak orang akan mendatangi kita, banyak orang akan bertanya sama kita. Nah, kalau banyak orang mendatangi kita dari hasil sedekah informasi kita, maka kita tidak punya waktu lagi untuk tidak presentasi setiap hari. Jadi presentasi jangan hanya hari Minggu datang ke seminar, Pak, itu rugi banget Bapak Ibu. Saya setiap malam jam 8 tuh presentasi di 2 grup. Satunya di handle tim saya, satunya saya handle sendiri ya. Setiap malam saya presentasi di grup calon mitra saya. Makanya jangan heran kalau closingan saya banyak, karena setiap waktu saya sedekah informasi, setiap hari saya presentasi, setiap hari saya closing. Kalau 1 bulan ada 30 hari, berarti 1 hari 1, targetnya bukan sebulan 1. Nah, saya mengajarkan gerakan 1116, sebulan mendaftarkan 1 orang hanya untuk mitra baru. Kalau udah mitra lama kan udah terbiasa. Nah, jangan sebulan 1. Eman gitu ya, dinaikkan seminggu 1. Nanti kalau udah bisa lagi dinaikkan seminggu 2, lama-lama sehari 1, lama-lama sehari 3, lama-lama sehari bisa 10 gitu. Nah, saya punya mitra-mitra seperti Mas Kausar, Pak Didi, Bu Nurhayati itu closingannya lebih besar dari saya malah. Anak muda umur 19 tahun, closingannya sehari pernah 28, basic ya, 28 orang, 1 hari closing 28 orang. Itu kalau ajak 1 setiap bulan berarti 28 bulan, orang lain baru closing. Mas Kausar ini 1 hari 28 orang. Makanya beliau di tim saya menjadi, tahu ya Mas Kausar, viral tuh di TikTok tuh. Kemarin baru beli Hyundai Palisade ya, punyanya Pak Vibe tuh diambil Mas Kausar ya. Di rumahnya ada Pajero, Palisade, mobil sport ya. Sekarang bangun rumah ketiga luar biasa gitu. Nah, di bisnis ini kalau saya pribadi, kepuasan saya, kebahagiaan saya itu bukan hanya apa yang sudah saya dapatkan, tapi orang-orang yang saya ajak, mitra-mitra saya juga menikmati seperti yang saya nikmati. Makanya kalau di Basecamp saya pasang ini, itu
mitra-mitra seperjuangan saya dari awal miskin semua itu Bapak Ibu teman-teman ya, miskin semua, minus semua, punya hutang semua kecuali saya tidak punya hutang, dan sekarang udah lunas semua, dan sekarang udah naik mobil Pajero semua, beberapa udah tembus luxury 1 miliar. Nah kalau Bapak Ibu teman-teman punya punya base camp atau di rumah, pasanglah tuh orang-orang sukses, mitra-mitra kita, mentor-mentor kita di ruang tamu atau di ruang base camp, karena itu bisa untuk cerita kisah sukses atau success story untuk edifikasi. Seperti itu, senjata saya di usaha ini ketika saya belum mendapatkan apa-apa, karena setiap orang di bisnis ini memulainya dari nol, kanan, nol kiri, tidak punya mitra, tidak punya bonus, tidak punya apa-apa, tapi yang pasti di bisnis ini kita punya masa depan yang cerah. Makanya sejak awal dulu ketika saya bergabung di usaha ini, belum punya apa-apa, bagaimana saya jualan kesuksesan, saya jual kesuksesan mentor-mentor saya, leader-leader saya, dan orang-orang yang sukses di bisnis ini saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi handphone saya ini dulu di awal-awal ya, isinya hanya video-video orang dapat mobil, ya, orang dapat Pajero, orang dapat Fortuner, orang dapat motor, orang bisa lunas hutang. Ketika orang tanya, oh apa iya beneran, masa ada buktinya, saya tunjukkan. Nih gitu, nih orang yang tak ceritakan terus. Jadi itu yang membuat saya lebih cepat closing. Sejak dulu sampai sekarang saya menjual kisah sukses. Nah kalau saya sendiri jarang saya jual kisah suksesnya, tapi saya lebih senang menjual kisah sukses mitra-mitra saya atau mentor-mentor saya. Kalau jual kesuksesan diri sendiri itu nanti kesannya sombong. Di video-video saya juga Bapak Ibu kalau lihat di TikTok saya gitu ya, yang saya jual mitra saya, mentor saya, leader saya gitu. Nah kalau saya jarang gitu ya. Baru akhir-akhir ini aja mungkin saya menunjukkan pencapaian motor, ganti-ganti mobil, rumah gitu, ternyata tidak terlalu bagus, malah lebih bagus mengedifikasi orang lain gitu ya. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, di Best Corporation Syariah ini kita punya nafas baru ya. Jadi saya di program yang lama sama program yang baru Brilian ini, totalnya Bapak Ibu selama 7 tahun menjalankan usaha ini, kalau saya tidak salah hitung tuh motornya 35. Motornya 35 sama program Brilian ya. Program lama sama program Brilian ini totalnya 35 motor kali 20 juta. Mobilnya 20 kali 150 juta. Pajeronya 5 kali 500 juta. Rumahnya baru 2. Itu baru rewardnya doang. Di luar harian, mingguan, bulanan. Nah, kalau di total semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya bersyukur sekali ya, 7 tahun di usaha ini, lebih kurang ya, itu 14 miliar. Kalau saya hitung semua ID saya dan keluarga saya itu. Nah, di bisnis ini, memungkinkan setiap orang punya rezeki, punya penghasilan, miliaran rupiah setiap bulan. Dan itu, angka segitu tuh, masih, menurut saya masih seperti butiran debu dibandingkan mentor-mentor kita yang luar biasa, seperti mentor saya, Ibu Kapir ini, Pak Haji Adnan Setiawan, beliau udah puluhan miliar Bapak Ibu. Di usahanya udah puluhan miliar selama 7 tahun, kalau dibagi 7 tahun berarti kalau dapat 70 miliar berarti setahun bisa 10 miliar ya kan. Saya baru 2 miliar per tahun. Dengan angka itu aja saya udah bisa bernapas lega Bapak Ibu untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin malam ini masih belum pencapaian apapun ya, baru memulai bergabung dan merasa wah saya kok masih nol ya, kira-kira berapa lama perjalanan saya, enggak perlu dipikirin Bapak Ibu. Jangan memikirkan berapa lama saya akan mencapai Pajero lah, atau jangan dipikirin. Yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah bagaimana saya segera punya, nah ini yang paling penting. Bagaimana saya segera punya minimal 2 orang partner dalam bisnis ini yang saya ajak kerjasama untuk menuju champion ambassador. Minimal 2, 1 kiri, 1 kanan. Kalau sudah punya 2, nanti target lagi minimal 4, minimal 10, minimal berapa, nah gitu. Karena setiap orang yang kita ajak di bisnis ini pasti akan mandiri. Jadi kita harus punya orang-orang baru yang bisa kita ajak kerja bareng. Nah, gitu ya. Dan di program Brilian sendiri, Brilian itu mulai bulan apa kemarin ya? Juni kalau tidak salah ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ya. Sudah 4 bulan itu, saya pencapaiannya belum banyak ya, baru 3 motor. Saya kalau di Brilian ya, dari total tadi itu yang dari Brilian saya baru 3 motor,
satu mobil, cuma ini 2 mobil kurang 80 poin sebelah ya. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini udah 3 mobil gitu ya. Jadi itu harus Bapak Ibu targetkan. Ya. Bapak Ibu harus punya target, kalau nggak punya target bahaya gitu ya. Nah kemudian penting ya di dalam bisnis ini kita harus kerja tim. Makanya tim saya namanya super tim hebat, karena setiap saya atau mitra-mitra saya itu menurut saya tidak bisa sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya kita secara pribadi, tidak mungkin bisa sukses sendirian, itu tidak mungkin, mustahil Bapak Ibu. Jadi kita butuh namanya kerja tim, kita harus kerja sama. Di bisnis jaringan ya, di bisnis network marketing itu kita harus kerja sama. Makanya harus punya tempat untuk kumpul, ya harus ada pertemuan rutin, harus ada seminar, harus hadir dan menghadirkan, karena di tempat-tempat pertemuan itu akan tumbuh trust atau kepercayaan, mitra dengan mentor, mentor dengan timnya gitu ya. Karena kalau udah ada kepercayaan ya repot Bapak Ibu ya. Nah itu ya harus kerja tim, harus ada home sharing, harus ada seminar, harus ada home prospect. Ini Basecamp ini Bapak Ibu saya sewa 6 tahun. Nah kemarin saya dapat teman, nah cerita unik lagi nih. 2 orang teman ini datang ke sini, satunya datang ke rumah saya di Klaten yang sekarang saya baru bangun rumah ya. Lebarnya 14 kali 20 bangunannya. Kalau luas tanahnya 67 kali 73. Itu sudah saya bangun 3 tahun tidak rampung-rampung gitu. Ya mudah-mudahan nanti akhir tahun sudah selesai ya. Ada 2 orang datang ke sini, ke Basecamp ini. Dia punya kantor yang keren ya, pengusaha lah. Nah, omsetnya teman saya itu per bulan itu lebih kurang 50 sampai 60 juta per bulan itu. Ya adalah bisnis pokoknya ya, dekat sini juga. Ketika datang ke sini dia merasa tidak percaya, masa kamu omsetnya miliaran tempatnya kayak gini gitu kan. Ya kalau kebetulan saya ada bukti gitu. Jadi teman-teman harus terbiasa ya membuka namanya virtual office. Bapak Ibu harus tahu tuh menu-menu di virtual office itu harus tahu ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pernah buka tuh virtual office menu-menu itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman mulai terbiasa setiap hari harus buka virtual office. Mulai dari 0 bonus ya. Karena itu senjata, salah satu senjata selain brosur ya, selain video, selain kita menguasai marketing plan, kita juga harus menguasai virtual office. Karena di situ ada rekapan bonus gitu ya. Nah, waktu teman saya datang, masa kamu omsetnya miliaran? Saya tidak percaya, ini buktinya. Kamu omsetnya 50 juta, 60 juta, mana buktinya? Anda bisa nunjukin kan? Ya, saya mending tinggal di sini omset miliaran, nah, daripada kamu di gedung tinggi, nyewa, sama-sama nyewa gitu kan. Tapi omsetnya cuma 50 juta. Tuh ya. Yang kedua, ada teman datang ke rumah. Itu tidak percaya Bapak Ibu. Jadi ini penting juga buat Bapak Ibu yang baru memulai, kadang-kadang ada pertanyaan, kamu udah dapat apa? Gitu. Nanti kalau kamu udah sukses, dapat motor mobil, aku tak ikut gitu kan. Nah, itu biasa Bapak Ibu. Saya saja yang bangun rumah miliaran rupiah, ada teman datang, masih ada yang tanya begini, Nggar, bisnismu yang kamu jalankan itu apa ya beneran toh bisa menghasilkan duit gede gitu loh. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi saya gimana? Di depan rumah saya ya, ada teman datang tanya begitu, ya saya jawabnya enteng aja. Kalau itu loh, lihat rumah nih, miliaran rupiah, saya tidak punya penghasilan lain, saya tidak punya bisnis lain, saya tidak punya pekerjaan lain. Saya hanya menjalankan best corporation syariah. Nah, kira-kira kamu percaya enggak? Ini hasilnya dari ini. Nah, ini ada mobil pertama, mobil kedua, mobil di rumah saya ada 7 mobil. Motor ada segini. Kamu mau kurang yakin lagi nih rekening saya lah. Itu harus Bapak Ibu imajinasikan. Suatu ketika Bapak Ibu kalau ditanya orang, mungkin Bapak Ibu sekarang masih 0 rekening ya. Rekeningnya masih 0 baru mulai. Bapak Ibu harus berimajinasi karena imajinasinya Bapak Ibu akan mengantarkan Bapak Ibu ya, akan menumbuhkan semangatnya Bapak Ibu untuk membuktikan kepada orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang negatif itu bahwa Bapak Ibu nanti akan ada pada titik yang sukses gitu loh. Dulu saya juga membayangkan, wah awas ya. Suatu ketika kalau saya punya mobil, bisa bangun punya rumah, rekening saya ratusan juta, tak tunjukin tuh gitu. Nggak apa-apa, ini namanya afirmasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu khususnya yang baru mulai, lebih semangat lagi gitu ya. Pertanyaan tadi gerakan 1116 ya. Konsepnya 1116 itu setiap orang yang bergabung di usaha ini mirip sih sebenarnya dengan ajak 2, bantu 2, duplikasi itu mirip. Tapi lebih, kalau saya lebih mantep yang 1116.
Jadi setiap orang, setiap 1 bulan mendaftarkan 1 orang minimal basic selama 16 bulan. Nah, 1 1 16. 1 orang setiap bulan selama 16 bulan. Jadi Bapak Ibu harus mendaftarkan 1 orang basic minimal ini setiap bulan selama 16 bulan. Bapak Ibu hitung nanti. Ya, orang yang Bapak Ibu ajak gabung di usaha ini juga melakukan sama. Habis gabung bulan pertama mendaftarkan 1 orang, bulan kedua mendaftarkan 1 orang, bulan ketiga mendaftarkan sampai 16 bulan. Kalau mau dipercepat saya mendaftarkan 16 orang dalam 1 bulan bagaimana? Ya oke, itu jos mantap luar biasa. Ini kan ilustrasi kerja nyantai. Ah, nih. Nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya. Kanan, kiri, kanan, satu-satu setiap orang duplikasi setiap bulan 16 bulan, setiap orang 3,17 miliar rewardnya aja. Rewardnya aja itu Bapak Ibu. Pekerjaan yang sangat enak kan? Bayangkan kalau saya pernah dengar ya, Mas Iksan Kamil itu mengilustrasikan kalau orang mau beli Pajero, orang potong rambut berapa kepala itu yang harus dipotong gitu kan, rambutnya gitu kan. Saya tuh nancep di sini, oh ya benar juga ya. Di sini saya cuma ngajak 1 orang setiap bulan, 16 bulan bisa beli Pajero, bonus rumah, dapat mobil, dapat motor, dapat penghasilan. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu, ilmu saya itu recehan, ilmu saya recehan. Saya sering bilang begitu ya, ilmu saya recehan tapi hasilnya miliaran. Ilmu saya recehan tapi hasilnya miliaran. Saya tidak terlalu pinter merangkai kata, merayu orang untuk bergabung, tetapi saya selalu menunjukkan perhitungan dari marketing plan, gitu ya. Ya nanti gambarnya tak kirim ke Pak Rukan ya. Ini PDF-nya nanti bisa dipelajari. Jadi saya menyadari saya ini tidak terlalu pinter gitu. Bahkan saya dulu pemalu, tapi saya orangnya pendengar, mau mendengar. Jadi saya mau belajar, mau mendengar, dan saya mempraktekkan gitu. Saya kalau ketemu mentor, ketemu leader tidak banyak tanya Bapak Ibu. Bahkan hampir tidak pernah bertanya sama mentor saya. Tapi saya lebih banyak mendengar gitu. Nah, kalau mentor lagi ngobrol, lagi ngomong, itu banyak ilmu yang keluar. Itu saya dengar, saya catat. Saya beli HP pasti yang note gini Bapak Ibu. Nah, ada pennya gini. Nah, dulu saya sering catat di note saya. Nah, itu nanti saya ulang di rumah, ketika ketemu mitra, saya omongkan lagi ke mitra saya gitu. Jadi saya hanya ATM, amati, iya bener, ATM, amati, tiru manut, rekam, lalu salurkan ke mitra-mitra gitu. Ya akan terseleksi secara alami ya, mitra saya mau mendengar saya atau tidak, mau melakukan itu terseleksi secara alami. Nah kalau saya sendiri tuh hampir jarang saya konsultasi bertanya, Pak, Bu ini gimana dan seperti apa enggak. Saya lebih suka mendengar. Apa yang seperti Mas Iksan Kamil pernah ngomong, kalau orang beli Pajero itu harus memotong berapa kepala itu saya ingat ya. Pak Rukan waktu di awal-awal ya, bilang bisnis ini miliaran itu baru kulitnya itu nancep di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian owner kita pernah ngomong apa di panggung tuh saya ingat. Terus pokoknya setiap momen-momen pertemuan seperti GS itu Bapak Ibu harus datang ya. Karena di momen itu ada success story. Nah, di success story itu ada sosok orang sukses yang menceritakan kisah hidupnya dengan spektakuler. Sedikit dibumbu-bumbui kata motivasi yang akan membuat kita kesetrum. Mungkin kita hari ini tidak semangat, tapi ke situ melihat orang yang mungkin secara apa namanya kemampuan di bawah kita, tapi ketika di atas panggung dia bisa membuat kita kesetrum semangatnya, kita bisa lebih semangat lagi gitu. Itu yang saya dapatkan kalau datang ke GSS. Jadi Bapak Ibu harus datang gitu ya. Bapak Ibu harus banyak mendengar, harus banyak berimajinasi, biar kreativitasnya muncul, harus banyak melakukan ya. Semangat tanpa sambat, hilangkan tuh segala macam keluhan dan alasan ya, dan segera tentukan kapan mau beli mobil. Karena itu branding nomor 1 di usaha ini menurut saya. Kalau branding lunas hutang itu kurang Bapak Ibu, tidak kelihatan soalnya. Kalau Bapak Ibu di usaha ini ya, sampai belum bisa naik Pajero dalam waktu setahun 2 tahun, nah itu kalau di tim saya ngomongnya begitu. Ya. Bapak Ibu harus ini gitu ya. Bapak Ibu harus menunjukkan karena pencapaian itu penting, bukan untuk pamer, bukan untuk flexing, tapi penting untuk membungkam orang-orang yang negatif sama kita. Penting untuk kita menunjukkan pencapaian kita, untuk showing kesuksesan bukan untuk pamer tapi untuk sedekah informasi,
Biar orang yang miskin lihat kita, wah ada perubahan hidup, orang yang mau bertanya kita ajari, kalau mau kita bantu, kalau nggak mau ya kita tinggal, kalau saya gitu. Impian saya semuanya sudah saya wujudkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Rata-rata semuanya sudah saya wujudkan, yang belum satu, yang belum tuh, saya pengen ada ya di rekening saya minimal 10 miliar. Kemarin sudah 14 miliar, tapi kan sudah berkurang untuk bangun rumah, untuk beli mobil, untuk segala macam, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kan masih berkurang. Saya pengen di rekening saya minimal ada 10 miliar, maka saya bisa bilang saya miliarder gitu. Kalau rekeningnya masih di bawah 10 miliar, belum miliarder. Calon. Oh ya, saya mau cerita dikit mumpung saya ingat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dulu Bapak Ibu sampai sekarang, alat pertama itu offline saya pakai brosur. Jadi brosur ini selalu ada di motor jok saya waktu naik motor dulu. Dan sekarang ganti mobil saya ada di pintu kanan dan kiri. Kenapa kanan dan kiri? Karena di lampu merah saya berhenti, kanan saya ada motor, saya buka kaca, saya kasih brosur tuh. Konsepnya sejauh mata memandang, ada manusia bernyawa dan tidak gila, kita harus kasih informasi. Nah, karena datangnya rezeki berawal dari informasi. Rezeki buat orang itu mungkin informasi dari brosur yang saya berikan. Nah, di mobil sebelah kiri juga saya kasih. Pas saya ngajak mitra, saya ajarkan ke mitra saya. Kalau lagi satu mobil sama saya, di lampu merah, tolong dibuka, Mas, Mbak, Bu, Pak, buat apa? Nah, itu ada brosur, kasih itu. Biar terbiasa. Jadi kita harus mencontohkan ke mitra kita kerja nyata, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ya, ayo bikin brosur, Bapak Ibu enggak bikin brosur. Ayo ke seminar, Bapak Ibu tidur di rumah. Ayo bikin konten, Bapak Ibu enggak punya TikTok, gitu kan. Ayo seminar, Bapak Ibu enggak pernah seminar. Ayo home sharing, Bapak Ibu enggak punya tim untuk home sharing. Nah, jadi sebagai mentor ya, kita ngomong sebagai mentor, sebagai leader ya, kita harus apa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan, biar dicontoh, gitu. Karena mencontoh hal yang baik itu tidak mudah. Contoh jelek mudah, kita ngomongin apa dikit jelek, wah itu langsung menyebar. Tapi kalau kebaikan belum tuh ya. Nah, offline saya pakai senjata ini, dan saya juga pakai poster. Nah, ini poster, ini brosur ukuran A5, poster ukuran berapa ini? Segini nih pokoknya. Gede, ini saya tempel di warung-warung ya, di keramaian, di pokoknya ada kerumunan orang di situ pasti saya tempel begini. Pokoknya sejauh mata memandang, ada manusia bernyawa dan tidak gila, saya tempel informasi gini ya. Nah, kemudian kalau online saya pakai TikTok. Setiap hari saya ngonten, setiap hari saya upload. Sampai sekarang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Pokoknya jangan jangan menyerah lah. Cara follow up ya. Kalau follow up itu ada online, ada offline Bapak Ibu ya. Saya dan tim saya menggunakan dua-duanya. Tapi lebih mantap itu follow up offline. Follow up offline itu bagaimana? Sebisa mungkin calon mitra itu kita temui face to face, moto to moto Bapak Ibu, wajah sama wajah, ketemuan. Itu kita lebih mantap, lebih yakin, lebih cepat closing. Kalau follow up ya. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya bisa di rumah leader kita, di rumah mitra kita, di base camp, di kantor, atau lebih jos lagi di seminar sama di training. Itu tempat follow up yang paling keren dan paling mujarab lah untuk closing dan menumbuhkan semangat mitra baru atau calon mitra. Nanti brosurnya saya kirim ke Coach Rukan ya, PDF-nya ya. Nah itu follow up begitu. Kalau online follow up-nya saya di grup. Saya punya grup calon mitra ya, kalau satu grup bisa 1.000 lah gitu kan. Follow up setiap hari saya kirim video-video kisah sukses. Kalau di grup luxury, grup big ambassador atau grup ambassador kita ada orang closing, saya share di grup calon mitra saya. Kalau ada orang meraih motor mobil rumah, saya share di grup calon mitra saya. Untuk follow up, untuk motivasi mereka. Kalau di grup ada orang jualan pupuk, sekarang kan jualan pupuk banyak ya. Apa namanya, NPK itu kan banyak ya. Ya saya comot, saya masukkan di grup calon mitra untuk follow up. Jadi calon mitra itu harus punya keyakinan sama kita bahwa bisnis kita itu luar biasa. Jangan sampai hanya teori, tulisan aja kan bosan itu. Kalau di grup ya harus ada video, gambar, foto, pesan suara, macam-macam. Tapi yang paling mantap, kalau boleh saya sarankan, usahakan follow up itu bisa ketemu satu kota. Ketemu, ya ajak ke base camp, ajak ke rumah, ajak nongkrong, ajak ngobrol, pakai brosur bisa, pakai ini, yang Bapak Ibu tidak perlu keluar uang lagi ya. Ini.
Ini harus Bapak Ibu punya nih. Saya di Basecamp komplit. Ada ini juga. Nah, ini bisa beli ke Bu Indah nih kalau gini. Nih ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa. Semua bisa dipelajari ya kalau mau gitu ya. Kalau saya pribadi tidak pernah apa ya, tidak pernah memaksa orang untuk ketemu Bapak Ibu. Tapi saya lebih suka memberikan pilihan. Pilihan tuh gini, misalkan saya follow up satu kota ya, biasanya ketemuan kan satu kota. Saya undang ke seminar alasan, misalkan, enggak bisa Pak hari Minggu kerja, oke. Hari Selasa Pak, datang ke Basecamp. Atau terserah Bapak, Senin sampai Sabtu ke Basecamp. Wah saya enggak bisa Pak, sibuk. Saya biasanya tuh rada keras Bapak Ibu, rada nyengak saya biasanya. Biasanya kalau saya pribadi, Bapak niat perubahan hidup tidak? Bapak mau lunas hutang tidak? Bapak mau umroh haji atau tidak tahun depan? Bapak mau lunas hutang enggak kira-kira? Ya mau Pak. Kalau mau ya jangan banyak alasan. Kapan bisa ketemu saya Pak? Gitu kalau saya. Gitu ya Pak Inger. Iya kalau mau, kalau enggak mau enggak apa-apa. Jangan telepon lagi ya Pak ya. Jadi jual mahal dikit gitu. Jangan ngerayu. Ayolah Pak. Ketemu saya Pak. Ayo. Ada juga yang seperti itu tapi saya enggak cocok. Saya lebih suka jual mahal Bapak Ibu. Dan itu ketika dipraktekkan tim saya juga lumayan berhasil. Bapak kalau tidak ada waktu ketemu saya, jangan WA lagi ya. Karena waktu saya cukup berharga. Ini orang yang mau ketemu saya banyak. Ini saya luangkan waktu untuk Bapak. Bapak tidak mau, belum tentu besok bisa ketemu saya lagi. Kalau mau besok, kalau tidak mau ya mungkin bulan depan Pak. Jadi seolah-olah kita itu, ya bukan seolah-olah memang iya ya. Kita jual mahal demi kebaikan saya dan calon mitra gitu. Jangan terlalu sewot, kalau sama calon mitra sesewot-sewotnya alasannya harus jelas gitu ya. Karena calon mitra itu kan belum sefrekuensi sama kita. Kita harus menyamakan frekuensi dulu. Saya punya strategi lagi kalau untuk saya pribadi dan tim saya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mitra baru? Karena mitra baru itu semangat luar biasa. Pengen seperti mentornya, pengen cepat dapat mobil lah. Pengen cepat closing, pengen cepat dapat bonus kan gitu kan. Nah, kadang-kadang orang yang baru gabung itu, kebanyakan tuh semangat luar biasa tapi rada kurang tepat ya. Langsung tuh foto profil dirubah tuh, gambar Econa, gambar NPK, gambar apa ya, foto profil WhatsApp itu loh, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengingatkan ke mitra baru, jangan merubah foto profil tentang produk atau informasi bisnis apapun. Orang yang baru bergabung di bisnis ini tidak boleh, kalau di tim saya, tidak boleh promosi atau menjalankan bisnis ini. Karena semangat ada, otaknya belum cukup gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang mitra yang baru bergabung? Nomor satu adalah belajar. Berapa lama? Seminggu kalau sama saya. Belajar apa? Nomor satu, marketing plan. Ya, marketing plan itu meliputi pilihan paket, ya basic sampai priority itu harus tahu lah, paham gitu. Kemudian belajar bonus harian, mingguan, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus ambassador, cara dapat motor, mobil, pajero, rumah, dan champion. Itu harus dipelajari seminggu. Ada mitra baru, saya bilang gini, Pak, sudah selesai Pak, 3 hari itu, oke Pak, ke Basecamp ngobrol sama saya. Oke Pak, tulis di papan tulis ini, kan saya di Basecamp ada papan tulis ini Bapak Ibu. Nah ini kan, coba anggap saya calon mitra, terangin ke saya tentang apa untungnya orang harus bergabung di usaha ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Lah katanya udah selesai 3 hari, udah paham, kok nggak bisa jelasin, berarti kan belum. Makanya harus seminggu pelajari, kalau sudah merasa bisa, ulangi nulis gitu, di kertas ya. Sampai kalau mitra baru ini bisa menjelaskan ke orang. 1 minggu pertama, mitra baru harus belajar, tidak boleh promosi apapun di bisnis ini. Kalau saya ya, harus sekolah dulu lah gitu. Terus belajar marketing plan. Lah produk bagaimana Pak? Produk kita ada Zoom produk, ada katalog produk. Dibaca seperlunya aja. Kecuali kamu mau jualan produk spesifik, misalkan mau jualan pupuk ya, kamu harus mempelajari tentang pupuk secara detail. Kamu mau jualan power honey, kamu harus mempelajari power honey. Tapi kalau enggak ya kamu yang penting tahulah itu produknya apa, manfaatnya apa, keuntungannya apa. Yang paling penting adalah marketing plan nomor satu seminggu pertama. Minggu kedua berarti saya harus kerja, oh belum. Belum saatnya. Mitra baru minggu kedua apa yang harus dilakukan? Minggu kedua adalah bikin daftar nama. Berapa? Minimal 500 kalau sama saya. 500 daftar nama itu meliputi nama, nomor WA, dan asal kota. Nama, nomor WA, asal kota. Nama, nomor WA, asal kota. Mulai dari kota kita sendiri. Kalau saya tinggal di Surabaya, maka kalau
mitra baru ketemu saya harus punya 500 daftar nama dimulai dari kota Surabaya. Nanti melebar ke kota terdekat Sidoarjo, melebar lagi ke Mojokerto, melebar lagi ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, meluas gitu Bapak Ibu. Lah tujuannya apa? Kita mulai mengerjakan bisnis ini dari tempat tinggal kita. Ya, jangan sampai kita kemana-mana. Karena sebagai mitra baru kalau kita kerja, closingannya ada di luar pulau misalkan itu tidak bisa, pembinaan butuh waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Mulailah dari anggota keluarga, dari teman dekat, dari satu kota, biar ketemuan enak. Nggak usah pakai biaya pesawat gitu kan, enak. Sambil lotisan di rumah juga bisa gitu kan. Nah, minggu pertama belajar marketing plan khususnya ya. Minggu kedua bikin 500 daftar nama. Minggu ketiga, nah, apa yang dilakukan minggu ketiga? Bikin grup WA. Khusus calon mitra, undanglah tuh orang-orang yang ada di daftar nama itu ke grup dan undanglah bikinlah jadwal pertemuan dengan mentornya, entah itu di Basecamp atau di... Nanti kerjanya itu mulai minggu ketiga. Minggu pertama belajar, minggu kedua bikin daftar nama, minggu ketiga bikin grup calon mitra dan mengundang. Minggu keempat closing Bapak Ibu. Di bisnis ini kan sebulan closing. Kalau pakai rumus ajak 2, bantu 2 duplikasi, di bulan pertama closing 2 orang. Nah kalau sebulan tidak bisa closing, pasti tidak punya daftar nama, pasti tidak paham marketing plan, pasti bingung siapa yang mau diundang gitu kan. Baru ngajak saudara 2-3 orang, seolah-olah satu RT, satu RW, satu Indonesia sudah menolak gitu kan, kalau tidak mau kan. Makanya harus punya 500 daftar nama. Tujuannya apa? Kalau ditolak 1 orang, 2 orang masih ada 98 orang. Kalau ditolak 10 orang masih ada 490 orang. Kalau ditolak 100 orang masih ada 400 daftar nama. Kalau ditolak 400 orang masih ada 100 daftar nama yang harus saya sedekah informasi, saya undang kan begitu. Untuk meminimalisasi, mitra baru ini beralasan, saya udah nawari banyak orang Pak, tapi tidak ada yang mau. Berapa? Udah saudara, kakak, adik, lah itu kan baru 5, yang lainnya bingung kan, karena tidak punya peta, tidak punya siapa yang mau ditawarin, tidak Pak. Dan jangan main online dulu. Belum siap mitra baru main online, malahnya harus offline pakai daftar nama itu. Target minggu keempat harus sudah closing minimal 2. Nah, ajarkan cara ini ke setiap mitra. Minggu pertama orang baru itu belajar, minggu kedua bikin daftar nama, bulan kedua harusnya mitra baru yang turunan kedua, level 2 kita sudah bisa melakukan seperti kita. Di minggu keempat sudah closing 2. Jadi nanti kalau lancar ya ajarkan ngajak 1 setiap bulan tadi. Itu pilihan sih gitu. Ya kan kadang Bapak Ibu ada enggak tuh yang udah sebulan 2 bulan tuh jangan-jangan ada yang setahun belum pernah mendaftarkan orang. Coba praktekkan cara saya. Bapak Ibu mulai bikin daftar nama. Kalau marketing plan pasti Bapak Ibu udah pinter-pinter ya. Bikin daftar nama, diingat-ingat lagi. Saudara saya mulai dari anak, istri, suami di list paling atas tuh. Kemudian kakak, adik, ponakan, om, tante, saudara ayah, saudara ibu, semuanya. Kemudian teman SD, SMP, SMA, kuliah, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, semua di list lah. Pokoknya ada manusia bernyawa dan tidak gila, masukkan tuh daftar. Kalau saya daftar namanya ribuan, makanya sama saya print Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini daftar nama saya. Saya kalau ngomong, saya melakukan Bapak, jadi tidak omong kosong ya. Karena saya promosinya online ya, daftar nama saya itu kalau tidak salah itu ya, lebih dari 24.000. Ini baru buku, ada 3 buku lainnya, ini saya print Bapak Ibu nih. Nah, dan saya orek-orek itu, oh ini sudah saya follow up, sudah closing dong gitu. Ini satu gini tuh apa ya? Banyak ini. Dari daftar nama yang masuk ke HP saya 4.000 segini ya. 4.000. Banyak. Ini kadang-kadang mitra saya kumpul nih follow up nih prospek, kalau tidak punya daftar nama pakai daftar nama saya gitu. Tapi setiap orang harus punya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa praktekkan buat yang mungkin susah closing gitu ya. Kok enggak closing, kadang closing, kadang enggak, mungkin bisa dipraktekkan cara saya, Bapak Ibu mulai bikin daftar nama. 500 harus selesai seminggu Bapak Ibu. Seminggu itu 7 hari, waktu yang sangat lama. 24 jam kali 7 ya. Bapak Ibu bagi sendirilah bagaimana menyelesaikan. Aneh-aneh lah ya, kecuali Bapak Ibu datang ke pertemuan, home sharing atau seminar boleh, tapi jangan promosi. Selama bikin daftar nama, Bapak Ibu fokus saja selesaikan 500 daftar nama, kan hanya maksimal seminggu. Minggu berikutnya Bapak Ibu udah fokus kerja, ngerjakan 500 daftar nama ini.
Dari 500 daftar nama, masa enggak ada satu orang, dua orang yang bergabung? Kan mustahil, Bapak Ibu. Ya kan logikanya kan begitu. Makanya kalau mitra sampai sebulan, 2 bulan, setahun enggak closing itu pasti enggak punya daftar nama. Karena bingung mau nawari siapa. Kan gitu. Nah ini yang saya ajarkan ke mitra-mitra saya pun mitra saya belum tentu mengerjakan kan gitu. Jadi di bisnis ini hasilnya tuh unik. Ada yang cepat dapat, ada yang lama dapat, ada yang banyak dapatnya, ada yang enggak dapat sama sekali gitu kan. Karena kelakuan kita beda-beda. Kelakuan beda-beda. Belum tentu setiap orang ATM. Amati tiru manut belum tentu gitu. Jadi kalau mau hasil yang banyak, ya yang kita kerjakan juga harus banyak. Daftar nama juga harus banyak, promosi harus banyak, presentasi harus banyak, follow up harus banyak. Yang dibanyakin usahanya, jangan alasannya. Kalau saya begitu, Bapak Ibu. Tadi ada yang nanya Pak Enggar, saya bantu ini ya, info ke Pak Enggar ya. Jadi tadi ada yang nanya gini, kalau biasanya Pak Enggar ketemu orang yang alasannya ini MLM ya, cari yang jelas-jelas aja. Tadi ada yang begitu. Nah, Pak Enggar biasanya jawabnya seperti apa? Oh iya, sering itu. Jawabannya banyak. Tapi saya seringnya gini, apapun pertanyaannya, saya tidak langsung jawab, tapi saya tanya balik. Ini kalau tidak salah ilmu dari Pak Rukan juga waktu training di Surabaya. Jadi kita jangan terlalu cepat menjawab pertanyaan calon mitra, gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita didikte atau disetir calon mitra. Harus dibalik calon mitra yang harus kita setir pola pikirnya. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya tanya balik, gitu ya biasanya. Pak, ini apa MLM Pak ya? Kadang orang nyebut MLM aja enggak jelas loh. Ini MLM LMM, nah, bingung kan? Itu pasti orangnya enggak jelas juga dan tidak perlu dijawab gitu, karena enggak penting. Yang paling penting bagaimana membenarkan pola pikir calon mitra kita, biar calon mitra kita itu sefrekuensi sama kita dulu, pola pikirnya. Maka kita tanya balik. Nah, saya tanya balik begini, menurut Bapak atau menurut Ibu, MLM itu seperti apa? Itu loh Pak, cari-cari orang. Oh, cari orang. Ya kalau cari orang, saya cari orang. Oh, berarti MLM. Kalau MLM itu cari orang untuk apa? Ditanya lagi. Ya untuk diajak-ajak gitu Pak, rekrut orang. Wah, kalau saya enggak Pak. Saya mencari orang yang mau saya bantu lunas hutang. Bapak punya hutang enggak? Oh, enggak punya. Saya mencari orang Pak. Seperti MLM yang Bapak bilang itu, saya mencari orang untuk saya bantu punya mobil. Bapak mau enggak saya bantu punya mobil? Oh mau, saya cari orang untuk saya bantu bisa punya rumah. Jadi kita membuat calon mitra itu sefrekuensi sama kita, jangan sebatas iya atau tidak ketika orang itu, calon mitra itu bertanya sama kita. Tapi kita harus bertanya balik, biar pola pikirnya, mindsetnya itu terbuka dulu, gitu. Ada juga orang yang benar-benar paham MLM, itu lebih menyenangkan lagi daripada orang yang tidak paham MLM tanya, wah ini MLM Pak ya, itu ya seru tapi kurang menarik. Tapi kalau orang paham MLM beneran, kalau tanya itu lebih menarik lagi kalau menurut saya, karena nanti jawabnya based on marketing plan. Nah, makanya sekali lagi harus paham marketing plan gitu kan. Nah, orang yang paham MLM atau yang pernah menjalankan bisnis network di luaran sana, biasanya pertanyaannya lebih detail. Pak Enggar, saya kalau bergabung di bisnis ini, kira-kira nanti di level tertentu apakah saya harus ada tutup poin, apakah saya harus apa gitu, sesuai dengan pengalaman orang itu di MLM sebelumnya. Akan menarik kan pertanyaannya, kita harus menjawab dari marketing plan, gitu kan. Oh di bisnis ini tidak ada tutup poin Pak, kalaupun ada repeat order itu pun tidak wajib. Gitu kan, jawabnya kan enak. Kalau tidak paham itu bagaimana kita bisa jawab, gitu kan. Makanya harus paham tuh marketing plan Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan Pak, kalau di MLM itu biasanya nanti umurnya tidak panjang Pak, paling 3 tahun itu udah bubar nanti. Nah, bisnis ini 7 tahun Pak, gitu. Dan bukan bubar, malah ini ada program baru namanya Brilian. Ini nafas baru, nafas segar di usaha ini. Tidak sampai 2 juta ya, orang kemarin bilang tidak mampu bergabung 2 jutaan, sekarang ada program yang luar biasa, tidak sampai 2 juta, orang bisa untung 3 miliar dalam waktu tidak sampai setahun. Mau tahu enggak caranya Pak? Kalau mau ayo kita ngobrol serius. Nah, gitu caranya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tanya balik, jangan langsung menjawab.
Begitu. Nah, terus kalau misalkan Pak Enggar nih, kalau ketemu orang yang di presentasi, di prospek, biasanya kalau yang alasan modal, nah ini pasti klise banget nih, pasti di antara semua calon mitra, pasti pertanyaannya itu. Nah, Mas Enggar sendiri kalau ketemu orang yang alasannya modal, biasanya suka jawab gimana tuh? Kalau saya jawab realistis, semua usaha butuh modal, tapi terkait modal ini banyak sekali cara menjawab ya. Kalau saya sendiri selalu sama, realistis sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi saya menyamakan frekuensi dulu dengan orang yang beralasan tidak punya modal. Misalkan bapak-bapak ke saya sebenarnya tertarik Pak Enggar, tapi modalnya tuh loh saya tidak ada. Modal itu kan bisa tidak ada beneran, atau orangnya alasan gini, saya tuh tertarik tapi modalnya dibawa istri Pak, susah nih Pak, gitu kan. Modalnya ada tapi dibawa istri gitu kan, atau kebalik, modalnya ada tapi dibawa suami misalkan. Nah itu kita samakan frekuensi dulu. Wah, kalau orangnya benar-benar tidak punya modal, kita ngomong, sebenarnya apa yang ibu bapak alami itu mirip-mirip dengan saya waktu saya bergabung di usaha ini. Saya juga tidak punya apa-apa Pak, bahkan saya bingung mau bergabung itu gimana, saya tidak punya modal, saya ini miskin, tidak punya materi gitu kan. Nah tapi saya melihat potensi di usaha ini luar biasa. Kalau saya bergabung, potensinya minimal saya akan jadi banyak uang minimal. Nah kalau bapak sekarang tidak punya modal, ya sama seperti saya 7 tahun Pak lalu. Apa yang saya lakukan diceritakan. Nah kalau orangnya punya uang tapi di bawah pasangannya misalkan, kalau suami ya, kalau suami takut istri gitu misalnya. Nah bapak itu masih mending punya modal. Dulu Pak saya 7 tahun yang lalu mau bergabung, saya tidak punya modal, istri tidak punya modal gitu. Nah bapak ini punya modal, cuma kan di bawah istri. Yang ngobrol lah sama istrinya Pak, ajak istrinya ke sini nanti ngobrol sama saya gitu. Ataupun sebaliknya gitu ya. Nah setelah itu kita jelaskan, bisnis itu apapun mereknya itu pasti butuh modal Pak. Tapi yang paling penting dengan modal itu potensi untungnya berapa. Biasanya, nah ini saya kasih ilustrasi begini. Orang kalau bisnis pengen untung jutaan, modalnya harus puluhan juta. Kalau pengen untung puluhan juta, modalnya harus ratusan juta. Kalau pengen untung ratusan juta, modalnya harus miliaran. Kalau mau untung miliaran, modalnya harus triliunan. Konsep bisnis di luar sana begitu, Pak. Nggak ada itu modal yang dibalik, nggak ada. Modalnya jutaan, untungnya puluhan juta atau miliaran, nggak ada, Pak. Hanya di sini, Pak, modalnya nggak sampai 2 juta, lebih untungnya bisa miliaran. Bapak mau apa tidak? Ditanya balik lagi, apa tidak, kan gitu. Nah, jadi kita berikan ilustrasi potensi untungnya dari modal yang kita keluarkan. Dan nanti ada pertanyaan, dulu kan Pak Enggar miskin, tidak punya apa-apa, kok bisa bergabung? Nah, itu Pak, ada 2 cara yang bisa saya sarankan kepada Bapak atau Ibu gitu biasanya. Kalau Bapak bisa melakukan salah satu dari cara ini, ya Bapak punya kesempatan besar untuk merdeka dari kemiskinan. Itu kata-kata yang sering saya ucapkan. Bapak punya kesempatan besar bisa mewujudkan apapun impiannya Bapak kalau Bapak bisa melakukan 2 cara saya ini. Dan 2 cara saya ini sudah saya lakukan 7 tahun yang lalu ketika saya bergabung dan saya tidak punya apa-apa. Jadi dengan begitu orang lawan bicara kita akan fokus pada 2 cara yang, oh kalau saya melakukan 2 cara apa ya ini kan pasti kan pikirannya kan bertanya-tanya tuh. Pikirannya pasti akan fokus ke 2 cara saya yang saya promokan di awal, bukan ke saya tidak punya uang gimana, enggak lagi. Karena calon mitra pasti berpikir apa ya kira-kira 2 cara itu kan gitu. Nah dulu Pak ketika saya bergabung tidak punya uang, cara pertama yang saya lakukan, saya jual tuh semua bisa saya pakai untuk modal usaha ini. Kan cuma 2 jutaan, tidak sampai jual rumah juga. Di rumah Bapak pasti ada barang-barang yang harganya lebih kurang 2 juta untuk bergabung di usaha ini. Katakanlah Bapak tidak punya uang sama sekali, miskin 7 turunan misalkan, Bapak orang ke-7 yang miskin misalkan ya, tidak punya apa-apa, Bapak masih punya teman, saudara kan Pak, Bapak list tuh 10 orang teman, Bapak pinjam minimal 500.000 atau minimal 250.000, 10 orang Pak. Nah cara ngomongnya diajari, cara ngomongnya Bapak pinjamlah ke orang pertama, minta tolong pinjam 250.000 atau 500.000, saya ada bisnis modalnya itu 2 juta. Cuma uang saya kurang 250.000, saya tidak tahu lagi mau kemana, kamulah orang satu-satunya yang saya harapkan bisa menolong saya, pinjami saya 250.000, nanti 3 bulan, 4 bulan saya kembalikan. Enak kan Pak ngomongnya gitu. Datang orang kedua, ngomongnya sama. Orang ketiga, 10 orang pinjami 250.000, Bapak bisa join brilian.
Bapak tinggal pilih mau pilih cara pertama atau cara kedua. Bapak masih alasan lagi, nggak usah join, Bapak jadi karyawan untuk seumur hidup gitu kalau saya. Makanya closing. Kalau ketemuan, ya kalau online nggak bisa begitu, ya rada lembut dikit kalau online ya. Tapi kalau ketemuan tuh kita bisa lebih full power gitu. Keren, mantap, 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 mantap. Contoh lagi, ada contoh lagi. Ini Oh, terkait siap. modal. Ini saya ada mitra saya nih, Mas Sutres ini tiduran nih. Namanya Mas Sutres ini seorang pedagang burung dulu. Kan saya sering pasar burung, belum ada basecamp ini dulu. Nah, saya kadang bawa double kabin, saya kadang bawa Pajero, saya kadang bawa Yaris, saya kadang bawa RV, kadang bawa CRV, gonta-ganti mobil. Dikira saya jualan mobil gitu kan. Nah, saya ditanya nih sama Mas, sama nih tiap waktu kok gonta-ganti mobil, jualan mobil tang. Aku bisa jualan mobil, oh enggak, saya enggak jualan mobil Mas. Nah itu mobil siapa? Mobil saya sendiri gitu. Kok bisa mobilnya banyak? Mau tahu tuh? Ayo kita ngobrol lah. Dulu saya ngobrolnya pakai brosur. Beliau bilang saya enggak punya uang, Mas gitu kan. Lah yang kamu punya apa? Saya punya burung ini, burung-burung ya. Jualah salah satu burungmu untuk modal gitu. Nah, waktu itu saya hobi burung, saya minta tuh satu burungnya itu. Harganya 5 juta Mas ya. Nah, dia join pakai burung harganya 5 juta. Setelah menjalankan bisnis ini sebulan 2 bulan dapat bonus. Upgrade sendiri ke apa Mas? Reguler. Sekarang udah dapat motor 8 bulan. Nah, ini kisah ini sering saya pakai untuk saya menghadapi calon mitra. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau menghadapi calon mitra jangan single factor, jangan sendirian. Bapak Ibu harus membawa minimal mitranya Bapak Ibu yang sukses atau mentornya Bapak Ibu yang berhasil. Jadi bisa dijadikan contoh nyata kalau ketemuan gitu. Lanjut. Kalau dulu Mas Enggar ketika di awal memulai kan pasti belum langsung dapat hasil ya. Tadi mengedifikasi atau menceritakan mentornya yang berhasil. Tapi kalau ada calon mitra nanya, emang kamu udah dapat apa? Sedangkan nih kita baru mulai. Biasanya Mas Enggar ngajarin ke mitra-mitra atau ketika dulu Mas Enggar pertama mengawali, ada yang nanya, kamu udah dapat hasil apa? Mas Enggar bisa jawab seperti apa? Oke. Pertanyaan kamu udah dapat apa atau dapat apa? Bapak udah dapat apa? Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kalau orang-orang kan menghindari pertanyaan itu kan. Kalau saya itu justru pertanyaan yang saya tunggu-tunggu gitu. Dan saya walaupun sekarang udah pencapaian, saya tidak langsung menjawab saya udah dapat mobil dan enggak Bapak Ibu. Jadi yang saya jawab dari dulu sampai sekarang ketika orang bertanya saya yang belum tahu pencapaian saya ya, Masnya udah dapat apa di bisnis ini? Wah, saya dapat produk yang pertama Pak. Terus saya dapat ID member. Dapat peluang merubah hidup. Nah, itu 3 jawaban saya. Saya menyerahkan uang, saya dikasih produk. Jadi ini bukan money game, ini bukan investasi bodong, dan ini bukan trading, bukan semacamnya itu. Kita membeli produk, kita dapat produk untuk kita pakai sendiri. Parfum, misalkan ya, seperti ini. Nah, kemudian saya dapat buku bisnis. Mana tadi? Nah, ini kayak gini, dapat buku. Dan saya dapat pembinaan gratis seumur hidup dari mentor-mentor saya. Itu yang saya dapatkan ketika saya baru bergabung di usaha ini. Nah, kebetulan saya baru memulai, gitu, baru memulai. Jadi saya memiliki kesempatan untuk merubah hidup saya seperti orang-orang yang sudah bergabung lebih awal di bisnis ini. Nih, banyak contoh. Jangan lupa, selalu edifikasi lagi ya. Endingnya edifikasi kalau belum punya pencapaian gitu. Kalau sekarang lebih enak. Makanya Bapak Ibu teman-teman harus punya target pencapaian mobil. Dan kalau dapat mobil jangan diambil uang. Dan kalau dapat uang mobil 150 juta jangan beli di bawah 150 juta. Kalau perlu ditambahi. Ketika Bapak Ibu dapat 150 juta, kan yang Bapak Ibu terima bukan 150 juta. 170 juta plus harian, mingguan, bulanan kan. Nah, harusnya kalau Bapak Ibu paham personal branding, belilah mobil yang harganya di atas 150 juta. Karena untuk personal branding, kalau Pak Feb ya menyarankan beli mobil yang minimal harga 100 juta. Kalau saya mengajarkan ke mitra saya, dapat mobil, belilah mobil yang harganya di atas 150 juta. Kenapa? Karena lebih bagus mobilnya untuk personal branding gitu. Ketika kamu targetkan 6 bulan dapat mobil misalkan, atau setahun kamu sudah punya mobil, tuh ketemu orang lebih pede.
Misalkan brosur ini informasi bisa punya mobil motor cash tanpa DP, tanpa cicilan, modal tidak sampai 2 juta. Pasti akan orang tanya, masa iya, kamu udah dapat apa? Lah, itu mobilnya gratis itu. Saya kalau sekarang begitu, kalau di jalanan, gitu. Kalau tidak bawa mobil ya yang pertama tadi saya ucapkan. Gitu. Jadi teman-teman harus punya target pencapaian untuk mempermudah closingan berikutnya. Kalau di tim saya, flexing itu sah-sah aja ya, no flexing, no closing soalnya. Kalau saya pribadi ya, flexing tujuannya positif untuk menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa bisnis yang kita jalankan benar-benar bisa membawa kita memiliki atau mewujudkan impian-impian kita, salah satunya adalah punya mobil cash. Jadi kalau saya training di tim saya, segera kamu bisa flexing dengan prestasi kamu, karena no flexing, no closing. Gitu. Perbanyak closingan yang positif, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk sombong ya, tapi tunjukkan ke masyarakat bahwa bisnis ini benar-benar membuat setiap orang bisa punya mobil, bisa punya rumah. Buat Bapak Ibu, teman-teman semua, di bisnis ini adalah bisnis yang unik ya, unik. Jadi buat Bapak Ibu, jangan sampai fokus sama kekurangan, fokus sama hambatan, tantangan, rintangan, jangan ya. Karena setiap hambatan, tantangan, rintangan yang Bapak Ibu rasakan saat ini, baik bawaannya kehidupannya Bapak Ibu sebelumnya ataupun setelah Bapak Ibu masuk di bisnis ini, setiap rintangan, kesulitan yang Bapak Ibu rasakan sekarang, itu menurut saya adalah cara Tuhan untuk meningkatkan level kehidupannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melewati itu semua, Bapak Ibu bisa naik level seperti main game. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan level pertama, Bapak Ibu akan naik level 2. Bapak Ibu bisa menyelesaikan level 2, Bapak Ibu naik level 3. Seperti orang sekolah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan kelas 1, Bapak Ibu naik kelas 2. Bapak Ibu bisa menyelesaikan kelas 2, Bapak Ibu naik. Kalau Bapak Ibu baru ditolak sudah lemas, ya, itu hambatan pertama, Bapak Ibu tidak akan bisa naik kelas. Jadi segera selesaikan setiap hambatan, tantangan, rintangannya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa naik kelas. Nah, gitu ya, itu paling penting. Dan Bapak Ibu yang belum mendaftarkan anggota keluarganya, segera daftarkan Bapak Ibu. Satu keluarga, suami, istri, anak, ayah, kakak, adik, satu keluarga, satu rumah, harus sudah didaftarkan. Jangan sampai Bapak Ibu dapat motor mobil, anaknya belum didaftarkan, suaminya malah di prospek teman kantornya. Ada juga yang seperti itu kan? Rugi tidak kira-kira? Rugi. Makanya orang pertama yang harus Bapak Ibu prospek, harus Bapak Ibu ajak, minimal untuk latihan adalah pasangannya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu, kakaknya Bapak Ibu, keluarganya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu gandeng dulu diusahain. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu join satu prospek teman luar kota jauh. Wah, nanti Bapak Ibu akan capek. Bekerja sama dengan orang terdekat. Dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan sahabat, satu kota dulu. Gitu ya. Saya ketika pertama kali daftar dulu priority, habis uang saya, terus saya daftarkan anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, ponakan, semuanya basic di bawah jaringan saya. Jadi tahun pertama saya itu bisa dapat 7 motor, 5 mobil, 2 Pajero, 1 luxury di tahun pertama Bapak Ibu. Ya, saya bergabung Mei itu di akhir tahun 2019, sebelum Covid itu total yang saya dapatkan rewardnya 7 motor, 5 mobil, 2 Pajero, 1 luxury di tahun pertama. Karena seluruh anggota keluarga saya daftarkan. Gitu. Fokus marketing plan, fokus hasil akhirnya. Kerjakan sepenuh hati. Gitu. Siapa yang belum mendaftarkan anggota keluarganya? Ngacung. Wih, sudah daftar satu keluarga. Keren. Saya lah Bu Tri Darwanto. Daftarkan Pak Bu Tri ya. Daftarkan. Wah, enggak punya uang. Ingat kata-kata saya. Ketika Bapak Ibu muncul di pikirannya saya ndak ada modal, Bapak Ibu duduk di ruang tamu ya. Bapak Ibu lihat tuh, ini yang saya lakukan dulu kenapa saya bisa priority, duduk di ruang tamu, lihat di rumah ada barang apa yang kira-kira bisa dijual-jual Bapak Ibu. Kenapa? Karena barang itu tidak akan bisa membuat Bapak Ibu kaya. Tapi kalau Bapak Ibu jual, Bapak Ibu jadikan ID di bisnis ini, satu ID minimal brilian, 16 bulan potensinya 3 miliar. Harga yang Bapak Ibu bayar untuk barang yang Bapak Ibu jual itu akan bernilai berlipat-lipat ganda setahun 2 tahun yang akan datang. Itu harus Bapak Ibu pikir. Kalau perlu satu rumah itu dikosongkan semua.
Nah, TV kan cuma dipakai untuk nonton iklan tuh, sinetron ya. Itu tidak akan bisa membuat Bapak Ibu beli Pajero kan. Buang tuh TV. Kalau perlu selama menjalankan bisnis ini setahun 2 tahun enggak usah nonton TV Bapak Ibu. Buang tuh TV-nya, jual buat modal gitu loh. Kalau mau nekat. Kalau saya begitu ngajarkan sama mitra-mitra saya. Ngeri ya, mantap luar biasa ya, Masya Allah. Keren banget ilmu dari Mas Enggar ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan semua oleh teman-teman semua yang menyimak baik di Zoom dan di YouTube ya. Pastikan apa yang kita tangkap, apa yang kita pelajari malam ini, kita langsung aplikasikan secara istiqomah. Masya Allah ya. Tinggal bagaimana apa yang sudah dipelajari kita aplikasikan ya. Oke Mas Iksan, sebelum saya akhiri ini saya ada hadiah. Hadiah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak Ibu kalau mau pencapaian tuh sebenarnya biasa-biasa aja. Guru saya, mentor saya pernah bilang, kalau Bapak Ibu teman-teman menjadi orang pertama peraih mobil ya, atau peraih motor misalkan, di timnya Bapak Ibu atau di kotanya Bapak Ibu itu biasa aja. Dan itu tidak akan menjadi orang yang bisa dikalahkan, karena orang pertama tidak bisa dikalahkan. Misalkan Mas Iksan peraih Pajero pertama di Bandung, tidak akan ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Mas Iksan Kamil, karena Mas Iksan orang pertama, kan tidak akan muncul orang pertama yang kedua kan. Nah itu biasa sebenarnya. Yang luar biasa adalah, dan masih banyak kesempatan ya, jadilah orang peraih reward terbanyak di tim Anda. Jadilah peraih reward terbanyak di kota tempat tinggal Anda. Nah, itu harus dipahami. Karena dulu waktu saya bergabung di usaha ini, saya bukan orang pertama di Jawa Timur yang dapat mobil. Orang pertamanya waktu itu kalau tidak salah Ibu Umul yang dapat Big Ambassador ya, kemudian ada Bu Enda gitu kan. Bapak Ibu harus terbiasa mendengar ya. Mendengar ketika leader ngomong, karena bisa jadi omongan itu akan menjadi motivasi Bapak Ibu menjalankan usaha ini. Nah, waktu saya mendapatkan ilmu itu, saya merenung Bapak Ibu, saya tidak akan mungkin bisa menjadi orang pertama di Jawa Timur yang dapat Pajero, karena sudah ada yang dapat Pajero sebelum saya gitu kan. Nah, saya tidak punya pamor, saya tidak punya nilai, kalau saya tidak punya branding yang kuat gitu kan. Nah, ternyata ada cara lain, bagaimana menjadi yang terbanyak, itu yang saya ajarkan ke tim saya. Jadi siapapun tim saya, jadilah peraih motor terbanyak di tim saya. Jadilah pengundang terbanyak di seminar mingguan. Jadilah peraih mobil terbanyak di tim saya. Jadilah peraih mobil terbanyak di Surabaya. Jadilah peraih Pajero terbanyak di Surabaya. Itu yang saya ajarkan ke mitra-mitra saya. Dan dalam perjalanan 7 tahun, kalau tidak salah hitung, saya masih menjadi peraih ambasador terbanyak se-Jawa Timur. Bukan bermaksud sombong, tapi kalau saya hitung, ambasador motor, mobil, Pajero, rumah ya, saya masih yang terbanyak. Karena itu target pencapaian saya, yang orang lain bisa mengalahkan saya kapan saja, tetapi saya tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Makanya saya sering kalau ketemu mentor atau leader itu yang saya amati adalah pencapaiannya. Oh leader ini pencapaiannya apa ya? Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memotivasi diri, jangan sampai saya dilewati prestasinya, pencapaiannya ini, karena prestasi adalah harga diri, karena guru saya gitu. Bagi saya prestasi pencapaian bisa lewat bonus sponsor terbanyak, karena di tim saya kan ada reward bonus sponsor terbanyak, itu ada juga reward peraih ambasador terbanyak. Jadi Bapak Ibu harus punya greget, harus punya motivasi bagaimana menjadi peraih terbanyak di timnya Bapak Ibu. Itu akan menimbulkan kompetisi yang positif. Karena kalau Bapak Ibu iri dengan pencapaian orang lain, ya itu penyakit hati yang bisa membunuh mentalitasnya mitra-mitra. Jadi mitra harus diajarkan punya mental kompetisi yang positif. Kalau dia bisa meraih 2 new ambassador brilian, saya harus bisa 3. Kapan? Ya secepatnya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, dan seterusnya gitu. Itu kan belum ada kan di timnya teman-teman kan. Kalau di tim saya udah biasa, saya setiap hari itu berkompetisi dengan mitra saya sendiri, dengan Bu Novi Didit, dengan Mas Kausar, dengan Pak Taryono. Kamu udah closing berapa hari ini? Kamu udah kapan dapat berapa ini? Nah, itu kompetisi yang positif. Ya. Jangan jadikan prestasi orang lain itu sebagai motivasi. Kalau orang lain bisa mencapai 2 atau 3 ambasador, saya juga harus bisa 4 atau 5. Dan kamu juga harus bisa melampaui saya. Jadi ada kompetisi yang positif gitu. Jadilah peraih terbanyak
di bisnis ini gitu. Mantap, karena prestasi Ya, adalah harga diri. Yes. Harga diri. Oke, terima kasih Mas Enggar ya, ilmunya keren banget, banyak Siap. sekali inspirasi, motivasi untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita segera aplikasikan, bisa kita duplikasikan, dan kita sama-sama menjadi peraih yang keren di tim kita semuanya. Terima kasih Mas Enggar, sehat selalu, berkah berlimpah rezekinya ya. Coach Ruhan, ada yang mau ditambahkan lagi, Coach Ruhan? Oke, silakan Coach Ruhan. Baik teman-teman, tadi rupanya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ada yang bertanya, Pak, saya gimana caranya prospek orang yang sudah pernah ikut bisnis MLM kemudian ilfil? Pak, saya sudah gabung kita belum dapat apa-apa. Pak, bagaimana meyakinkan orang dan sebagainya? Pak, kenapa kok saya belum bisa? Pak, kenapa kok teorinya seperti gampang tapi saya mencoba kok susah? Oke ya. Saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Om Enggar sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke ya, saya mulai dari pernyataan Bapak Ahdan Haris waktu di ulang tahun karir di Jogja. Ada 3 prinsip dasar membangun bisnis ini. Bisnis apapun sebenarnya. Yang pertama adalah mulai bisnismu dari mimpimu, dari target. Yang kedua, bangun bisnismu dengan sikapmu, sikap yang benar. Yang ketiga, besarkan bisnismu dengan ilmu. Selalu ada kata ilmu. Oke ya. Kemudian di slide seminar saat ini closing, kiat sukses di bisnis brilian ada 4. Yang pertama adalah memiliki kemauan yang kuat, impian yang kuat. Yang kedua, mau belajar, artinya ilmu, mau belajar. Yang ketiga, ikuti arahan mentor aktif. Jangan merasa sok pinter. Yang keempat, memiliki keberanian. Keberanian bergabung, keberanian mulai belajar, keberanian untuk menerima tolakan, keberanian untuk promosi. Pokoknya serba berani, tidak berpikir hasil. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi yang muslim, di sana diajarkan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu, kalau kalian ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Selalu ada kata seperti itu. Saya ambil contoh. Kalau Anda hanya termotivasi, ayo kita berjuang, kita berjihad, fisabilillah, melawan penjajah, melawan apapun. Tapi Anda tidak belajar ilmu bela dirinya, Anda tidak belajar cara menggunakan senapan, Anda tidak belajar cara menembak, Anda tidak belajar caranya mematik bom, melempar bom dan sebagainya, hanya bermodalkan semangat saja tanpa belajar. Ketika Anda bilang siap berjuang, Anda pasti mati di medan perang. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Oke ya, oke teman-teman. Siapapun yang ingin sukses di bisnis ini, saya ingatkan kembali, jangan keluar dari 5 siklus sukses. Yang pertama adalah miliki impian yang tertarget, seperti kata Mas Enggar tadi. Punya impian yang harus dikejar, yang ditargetkan. Yang kedua, harus yakin. Yakin terhadap diri sendiri bahwa Anda bisa. Kalau Anda tidak pinter, Anda bisa belajar. Kalau Anda tidak ngerti, Anda bisa bertanya. Yakin terhadap diri sendiri. Tapi kalau Anda selalu bilang, kok saya nggak bisa ya kayak mereka ya, kayaknya gampang, kok saya nggak bisa, itu artinya Anda tidak yakin pada diri sendiri. Oke ya. Kemudian Anda yakin pada perusahaan ini, dan Anda yakin bahwa Tuhan selalu ada buat Anda. Circle yang kedua adalah yakin. Circle ketiga adalah bertindak. Yakin saja nggak cukup, Anda harus bertindak. Kalau memang konsepnya 116, Anda harus setiap hari prospek. Kalau Anda main brosur, Anda bertindak, cetak brosur, sebar brosur di tiap perempatan, sebar brosur di supermarket dan sebagainya. Ketemu siapapun, sebar brosur. Ada seminar, Anda mengundang. Ada Zoom, Anda mengundang. Intinya Anda harus bertindak. Kalau nggak bertindak, ya nggak dapat apa-apa. Circle yang ketiga adalah bertindak. Tapi bertindak saja itu juga nggak cukup, karena banyak circle keempat ini orang mati, yaitu circle memiliki kesabaran yang kuat. Memiliki kesabaran yang kuat. Anda tahu bahwa ketika Anda menawarkan apapun, lebih banyak yang menolak daripada yang mengiyakan.
Itu sebabnya banyak orang mati di circle keempat, hanya karena tidak memiliki kesabaran yang kuat. Anda harus sabar, Anda harus sabar, setiap ditolak terima saja. Karena memang hukumnya orang mengajak itu ada yang ikut, ada yang tidak. Sabar saja, dan Anda harus yakin bahwa tidak ada nahkoda hebat terlahir di ombak yang tenang. Kalau Anda banyak kesulitan ketika membangun bisnis ini, boleh jadi itu cara Tuhan ingin menjadikan Anda menjadi leader yang tangguh, menjadi nahkoda yang tangguh. Ya, setelah kesabaran itu, Anda perlu yang terakhir, circle kelima. Apa itu? Konsisten istiqomah. Yang pertama, istiqomah menjaga impiannya. Yang kedua, istiqomah menjaga keyakinannya. Saya bisa, orang lain bisa, saya bisa. Orang lain bisa, saya bisa. Kalau saya nggak ngerti, saya bertanya. Saya nggak tahu, saya belajar. Saya nggak bisa, saya training. Terus begitu. Konsisten bertindak juga. Tidak hanya semangat di awal, tapi terus menerus bertindak, prospek mengundang seminar training, terus bertindak, konsisten. Kemudian berikutnya adalah konsisten di dalam menjaga kesabarannya. Apapun, ketika mengawali prospek ditolak orang sabar, ketika punya timnya macam-macam, ada yang negatif, tetap sabar menghadapinya. Ingat ya, circle keempat sabar ini adalah circle tempat orang berhenti. Kuncinya siapa yang sabar kuat di circle keempat, dia akan sukses. Oke ya, teman-teman semua. Di akhir ini saya akan memberikan hadiah, sebuah doa. Semoga narasumber kita hari ini, Mas Enggar Suryantara, diberikan kesehatan selalu supaya bisa hadir kembali menemani kita. Semoga terus diberikan rezeki oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mas Enggar, terima kasih teman-teman semua yang sudah membersamai saya malam ini. Saya doakan semoga kita semua tanpa terkecuali Allah mudahkan untuk sukses di bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman ya. Pokoknya apa yang kita pelajari hari ini kita aplikasikan segera. Terima kasih kepada Mas Enggar dan Coach Ruhan dan teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di puncak kesuksesan.